Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah halaman 11 ya. Halaman 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, insyaallah kita kembali bermuajahah, bertemu, duduk bareng, duduk bersama-sama di majelis ilmu. Insyaallah yang berhadir pada kesempatan yang berharga ini ataupun yang belum bisa berhadir, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan baik zahir maupun batin, dipanjangkan umur, dijadikan kebaikan lebih banyak kepada yang lain, kemudian dijadikan zuriat-zuriatnya zuriat yang soleh dan solehah, dan semuanya layak sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak-bapak, saudaraku sekalian, segenap pimpinan Sayyid Bumalati yang kami muliakan, saudaraku sekalian, segenap takmir Masjid Al-Falaq Bumalati yang berbahagia, kemudian wabil khusus akhina billah Ustaz Muhammad Zaki, yang insyaallah selama beliau di sini keberkahan selalu akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua berkah tersebut kita ini kebagian manfaatnya. Amin ya rabbal alamin, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya izinkan saya kembali menyampaikan risalah Imam Al-Ghazali pada kitab Ayyuhal Walad dengan berbunyi pada halaman 11, Hukia An-Nasibli, An-Nasibliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hukia An-Nasibliyah rahimahullah, dihikayatkan. Hikayat itu artinya sebuah penyampaian. An-Nasibliyah, sesungguhnya Imam Sibli. Siapa Imam Sibli? Rahimahullahu, mudah-mudahan memberi rahmat. Hu-nya itu kembali kepada Imam Sibli. Siapa yang memberi rahmat? Allah, oleh Allah. Khadimah arba'ah Adi Ustazin. Jadi Imam Sibli ini adalah seorang imam yang alim luar biasa, yang awalnya dia adalah khadim, ini artinya pembantu. Berhadap dengan berapa? Dengan 400 daripada guru. Seorang ini baru berhadap lawan sikung aja guru sudah paling iya seorang. Ngerti bahasa Banjar Pak? Pak Pray? Atas gitu? Mbak Proyek, insya Allah. Ya, baru berhadap dengan
beliau dengan 400 guru tadi menjadi alim luar biasa. Wa qala, dan berkata Imam Shibli, qara'tu arba'ata alafin hadisin, aku tuh sudah membaca. Qara'a yaqra'u, qara'tu, qara'na yang ke-13, ya, qara'na yang ke-14, ya, qara'a yaqra'u, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na, 14, qara'na itu 14. Kami membaca. Ini kita qara'na, kita membaca. Imam Shibli qara'tu, saya membaca. Arba'ata alafi hadisin, 4.000 hadis. Nah, kita berapa? Pak Arsad berapa? Ustaz Aldi berapa? Oke? Kita aja baru hadis Arba'in Nawawi sudah rasa iya benar. Baru 40 hadis itu kita ada hafal. Plus ada hafal. Sudah merasa iya. Kulit tolak pengajian. Uyuh aja apa kajiannya Ustaz Arsad gitu. Ya. Jadi kadang mau hati itu membeku. Ada mau duduk bareng. Jadi sehingga merasa bagian dirinya yang paling benar sendiri. Bagian daripada dirinya yang paling benar. Maka kalau seperti itu kayak apa? Nanti kita baca pada penjelasan Imam Ghazali berikutnya. Al-Fadilatul Awwula, Al-Fadilatul Tsani, dan seterusnya nanti kita baca. Beliau berhadap dengan 400 guru, membaca 4.000 hadis, summa tartu minha, kemudian tartu minha, aku memilah-pilih daripada 4.000 hadis tadi, hadisan wahidan, satu hadis, wa alimtu, dan kuamalkan jasidin bihi, dengan satu hadis. Dari mengaji 4.000 hadis tadi, dari 400 guru, Sidin mengamalkan satu hadis di sini, baru satu aja, wa alimtu bihi wa halaitu ma siwahu, dan aku tidak meninggalkan sesuatu siwahu, selain daripada yang satu hadis tadi, li'anni, karena sesungguhnya aku ta'ammaltu hu, aku memandang, aku memikirkan, ya, aku memandang jasidin dalam satu hadis tadi, fawajadtu, kemudian aku temukan khalasi, keselamatanku, wa najati, dan apa namanya ini, keselamatan juga, fihi, pada satu di dalamnya, di dalam satu hadis tadi. Keselamatanku kutemukan, terlepas aku dari ini, daripada para bahaya dan seterusnya, selamat aku dunia wal akhirat insyaallah, ya sini. Fihi, dengan satu hadis tadi. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin, adalah satu hadis tadi adalah ilmu yang awal dan ilmu yang akhir. Tak ada lagi ilmu awal dan ilmu akhir. Kulluhu mundarijan fihi, semuanya daripada ilmu itu mundarijan, termasuk fihi, dalam satu hadis tadi. Fakta faitu bihi, dan aku cukupkan bihi, dengannya, dengan itu satu hadis dalam ilmu awal dan akhir. Wadzalika, apakah satu hadis yang kata Imam siapa tadi? Imam Shibli, yang berhadap dengan 400 guru.
kita baru berhadap dengan satu guru lah. Jadi jangan iya aja, perasaan iya itu berarti kita itu adalah orang yang bodoh sebenarnya. Merasa diri kita paling iya, paling benar, berarti itu pada akhirnya kita paling bodoh. Kemudian pada hadis itu satu hadis dari baginda Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata li ba'di ashabihi, untuk sebagian daripada sahabat. Siapa sahabat Nabi? I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha, beramallah sampean, bekerjalah jenengan sedoyo teng dunya, li dunyaka, i'mal li dunyaka, bekerjalah kalian itu untuk dunia kalian, li itu untuk dunyaka, untuk dunia kalian, biqadri muqamika fiha, dengan kadar kalian akan memisahinya. Ya, biqadri muqamika, dengan kadar kemampuan kita di dalam dunia. Tak boleh kita bekerja, beramal dengan di luar daripada keilmuan dan kemampuan kita. Kenapa demikian? Wa'mal li akhiratika, dan kalian bekerjalah untuk akhirat, biqadri baqaika, dengan sekedar itu kadar presentasinya, biqadri baqaika, mengekali hidup selamanya, fiha, di akhirat. Maksudnya seperti apa? Kita ini bekerja di dunia dengan sekedar kita ini tidak apa? Tidak akan selama-lamanya di dalam dunia. Jenengan sedoyo, ya kan, semuanya bekerja di sini tidak akan selamanya nanti di sini. Bisa sewaktu-waktu antum dimutasi, bisa sewaktu-waktu kalau tidak dimutasi juga pensiun. Okay? Artinya semuanya kita bekerja itu bekerja dengan kemampuan kita, ekspektasinya kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, tak boleh juga kita harus memaksakan. Itu amal di dunia. Kemudian amal di dunia tadi akan semuanya itu baru bagian daripada amal dunia yang bakal kita tinggalkan semuanya atau kita pisahin. Bakal kita pisahin. Jabatan akan kita pisahin. Hidup akan kita pisahin. Bini akan kita pisahin. Harta kita pisahin. Ya kan? Bingung sendiri jenengan tadi. Karena semakin banyak harta, kalau manajer biasanya kalau sudah per 5 tahun atau per 10 tahun biasanya dapat pajero kan? Saya pernah dengar itu dari sahabat saya. Hadiahnya pajero. Nah, terus kenapa antum tak ambil lagi nih sahabat dekat saya? Kenapa antum tak ambil lagi? Aduh, Ustaz, pajaknya aja, ya Allah, itu pajaknya aja. Nah, hadiahnya 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ini kan kerjanya kan gitu, dapat hadiah. Jadi tahun ini antum tak ambil hadiah, tidak saya ambil. Kenapa begini? Tambah bingung saya ngurusin banyak harta. Ya, kenapa semakin banyak harta kita, semakin banyak dan panjang perhitungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedarnya aja kerja ini, sekedar kita itu tidak akan selama-lamanya dunia ini. Tidak akan selama-lamanya. Kenapa? Jabatan tidak akan habis. Oh, anggota DPR aja 5 tahun aja.
paling banter 10 tahun. Mas ora oleh. Pak RT 2 periode. Apa nih? Pak Lurah 2 periode. Pak Camat kadang-kadang belum 2 periode sudah digantikan wong liya. Kan ngono. Nggih? Bupati apa nek? Presiden apa nek? Jenengan iku lho. Nek wayahe digantekno wong liya. Ya pasti. Pejat. Apa nek bojone ayu. Nggih? Bapake senyum-senyum memang ayu. Apa nek bojone ayu wis alamat digantekno wong liya. Nggih. Kenapa demikian? Beruntunglah yang punya istri yang pas-pasan. Alhamdulillah. Apa jarene aku beset ae wae. Masyaallah. Berarti segera nikah nggih. Amin ya rabbal alamin. Apa tak baca none hadis. Misalnya an-nikahu sunnati Mas Ali. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata baginda Rasulullah. Maka seandainya engkau mau termasuk daripada golongannya baginda Nabi, maka nikahlah. Ya, sudah mapan, apa nih sih? Tunggu-tunggu, apa tanya kiamat? Ya, dulu terus nage. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah, beramallah untuk akhirat kalian. Biqadri maqaika fiha. Baqaika itu artinya kekal. Baqa itu kekal. Beramallah di akhirat seperti engkau itu akan kekal di dalamnya. Karena memang kita di akhirat itu akan kekal. Kehidupan kita di akhirat itu tidak ada kata lagi yang namanya mati. Summa yuhyikum summa yumitukum summa, ya kan? Yuhyikum summa ilaihi. Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, Allah yang menghidupkan kalian, kemudian dihidupkan lagi, lanjut, kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita kembali. Nah, maka Al-Quran dengan demikian itu tidak akan mungkin bohong. Kemudian selanjutnya, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Dan bekerjalah beramallah lillahi bagi Allah, untuk Allah, dengan mencari ridha Allah, biqadri hajatika, dengan kadar, dengan presentasi daripada hajat engkau. Ilaihi, kepada siapa? Kepada Allah. Enakah manusia orang butuh karo Gusti Allah? Hajat kita ada nggak? Kita yang tak butuh dengan Allah? Kan tidak ada. Maka bekerja kita selalu karena ridha Allah. Bekerja kita karena ingin mencari keridhaan Allah. Kemudian hasilnya jangan lupa selamatkan daripada hasil yang kita dapat itu sampai ke akhirat. Bagaimana? Untuk memperbanyak daripada infak dan sedekah. Kenapa? Karena salah satu daripada infak dan sedekah itu akan membuka pintu rezeki yang lebih berkah kepada kita. Oke? Pintu rezeki yang lebih berkah kepada kita. Beramal lillahi bagi Allah
wa'mal biqadri hajatika. Hajat engkau, kecuali engkau tidak butuh hajat lagi kepada Allah, maka tanpa disuruh pun kita beribadah, tanpa disuruh berdoa pun, kalaupun kita berdoa itu karena Allah. Jadi semua bekerja juga demikian, beramal juga di dunia juga demikian. Semuanya hanya mengharap mencari ridha Allah. Kemudian selanjutnya lagi, wa'mal linnari, dan kalian bekerjalah, beramallah linnari, untuk neraka, biqadri sabrika 'alaiha, dengan kadar sabarnya engkau, dengan kadar sabarnya engkau 'alaiha, di atas, ala itu di atas, 'alaiha, di atas api neraka. Sopo sing tahan karo api neraka, diobong karo neraka, sopo sing tahan. Maka kalau kita merasa itu pasti tidak akan tahan, maka kita bekerja untuk menghindari api neraka semaksimal mungkin. Jangan saya naik dewe, sholat sakarpen dewe, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak akan tahan dengan pembakaran api neraka, dibakar di api neraka, nggak akan tahan. Oke? Nah ini maksudnya. Ini imam daripada Imam Sibli yang menyatakan, yang menjadi hadam apa? Hadam 400 daripada gurunya, membaca 4000 hadis. Kemudian selanjutnya lagi, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai anak saya, kata Imam Ghazali, idza alimta hadzal hadis, kalau kita sudah mengetahui ini hadis, la hajata ilal ilmil katsir, maka kita tidak lagi, maka sampean, kata Imam Ghazali, tidak lagi membutuhkan hadis al-katsir, sengwakeh, yang banyak, tidak perlu lagi hadis yang macam-macam. Kenapa semuanya? Karena sudah baik beramal di dunia, mencari ridha Allah, di akhirat tak mampu menahan bakaran dari api neraka. Kemudian wa ta'ammuli fi hikayatil ukhra, maka pertimbangkan apa yang dipertimbangkan fi hikayatin ukhra, pada hikayat yang lain, hikayat-hikayat yang lain, wa dzalika, dan demikian itu, anna hatima al-asamma, yang demikian itu, anna hatima al-asamma, bahwasanya seorang yang bernama Hatim al-Assam, beliau tulis nama Assam tulis, Hatim nama beliau, kana min ashabi Syaqiqil Balkhi, karena adalah beliau itu si Hatim min ashabi Syaqiq al-Balkhi, yaitu daripada apa namanya ini, min ashabi Syaqiq, daripada temannya Syafiq al-Balkhi, rahimahullahi, rahimah itu ada titiknya gitu, rahmatullah, maaf ya, rahmatullahi ta'ala, mudah-mudahan merahmati oleh Allah ta'ala, alaihima, atas keduanya, atas si Hakim, atas Syafiq al-Balkhi, Syafiq al-Balkhi. Fasa'alahu yawman, dia bertanya suatu hari, qala, berkata si Hatim, sahabatani munzul salasina sanatan ma hasabta fiha. Qala, berkata Hatim, sahabatani,
meminta menemaniku dia mundu salasina selama 3 sanatan tahun. Beliau menemani si Saqib al-Balkhi ini 3 tahun lamanya, mahasal fiha, dan tidak mendapatkan apa-apa pada selama 3 tahun. Qala berkata Hatib, hasaltu samaniya fawaida minal ilmi. Berkata beliau, aku mendapatkan, aku menghasilkan 8 faedah minal ilmi, daripada ilmu-ilmu, wahya takfini, yang ilmu wahya yang 8 tadi sudah cukup bagiku, kata Hatib. Minhu, daripadanya yang 8. Li'anni, karena bahwasanya aku arju khulafi wa najati fiha, aku berharap khalasi, ya, khalasi semuanya untukku, wa najati dan keselamatan fiha, pada daripada 8 perkara tadi, daripada sesuatu yang disebut apa yang kudapatkan daripada sahabatku tadi. Waqala Syaqiqun, berkata Syaqiq daripada teman si Hatib, mahiyah, apa dia yang 8 tadi? Qala Hatib al-Asam, berkata si Hatib yang tulis. Nah, itu al-Asam itu gelar, beliau ini tulis. Gitu. Berkata Imam Hatib, al-faidatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama sudah part yang 9. Al-faidatul ula, berkata Imam Hatib, faedah yang pertama, inni nazartu ilal khalqi fa ra'aitu li kulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yushqiquhu wa ba'du dhalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil maut wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri summa yarji'u kulluhu. Al-faidatul ula, pesan Imam Hatib, daripada yang 8 perkara selama aku dapati dengan bersama 3 tahun kepada Syafiq. Ini sesungguhnya aku nazartu, aku memandang, aku melihat ilal khalqi, kepada sekalian makhluk, ilal khalqi dari makhluk semuanya, ilal khalqi wa ra'aitu, dan aku melihat li kulli minhum, li untuk kulli semuanya, minhum daripada mereka, mahbuban yaitu mencintai, wa ma'syuqan dan memuja, menyukai dan memuja, muji, yuhibbuhu, dan mereka mencintai itu makhluk, wa yushqiquhu, dan mereka itu menyayangi dan mencintai juga, ya, daripada itu makhluk. Wa ba'du dzalika al-mahbubi, dan sebagian mereka itu, dzalika yang demikian itu, al-mahbub mencintai, yusahibuhu mencintai daripada sahabat-sahabat. Kita ini namanya teman bersahabat, sayang, kita mau curhat, berbagi, dan seterusnya. Kemudian sahabatnya itu apa? Itu ila maradil maut, sahabat kita itu sayang sama kita, cinta sama kita, memuja-muji kita. Itu apa? Ila maradil maut, sampai sakit yang membawa kematian. Di awalmu mati, jangankan awalmu, bujumu juga.
Tenang Pak. Betul? Apa nih saya omongin mau kan? Apalagi istri sampai cantik, Masya Allah. Rebutan Pak. Saya nggak tekno rebutan. Mohon maaf ya, seperti itu memang kenyataan. Karena kita sama-sama belajar. Semuanya itu teman-teman daripada kalian itu akan memuja-muja terus. Nanti giliran sudah nanti akhirnya dia memuji, muja-muji itu nanti akan fi apa? Ila maradil maut, sampai kepada sakit yang membawa kepada kematian atau sakaratul maut. Nah, kemudian wa ba'duhu, dan sebagian daripada makhluk itu yusahibu, daripada sahabat-sahabatku apa? Ila syafiril qabri, sampai di pinggir kubur. Saya kalau sudah mati, antum mau nggak nemani dalam kubur? Masih mau nggak? Cek. Ragelem, ya? Ngajarnya aku sampai lihat lahan jempol. Orangnya saya gelap, mau gendeng itu, ya kan? Teman-teman kita itu yang walaupun dia itu memuja kita, giliran kita sudah mati sampai ke yang lahat yang menemani kita. Itu kalau yang teman yang baik, ya awakmu orang dua teman saya ngapain, awakmu nggak usah mati, awakmu orang dua budi aja orang dikancang. Itu teman. Karena teman yang sejati itu nanti dia akan berdiri berada di antara kamu saat kamu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kamu sakit, dalam keadaan kamu tidak punya uang. Itu teman sejati. Oke? Maka kata Imam Ghazali juga, teman, salah satu teman sejati terbaik kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan memisahi kita sampai ke yang lain, sampai akhir. Tak akan memisahi kita. Kalau kita ini berpisah dengan Allah dalam ilmu tauhidnya, kita akan hancur binasa. Betul ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Maka hakikatnya itu tak akan bisa berpisah dengan zat Allah. Hancur. Kalau kita belajar tauhid kan begitu. Makhluk ini tak akan bisa memisahi Allah. Maka sahabat yang paling sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bojomu ae ora gelem kok ngancani di liang lahat mana mau. Nggih. Ya, nggih Pak Bapak. Setelah jam 9 ini tadi. Saya mantan yang baik. Kemudian selanjutnya, bahwasanya temanmu tadi yang paling baik adalah teman yang salah satunya dia menemani engkau sampai batas akhirnya, yaitu di pinggir kubur. Supaya yarji'u kulluhu, dan kembali semuanya. Mas balik, pokoknya udah. Awakmu dipendem, awakmu ditimbun karo lemah, nggih, ditimbun sama tanah, opone udah bar itu, bubar semuanya, ya kan? Kenapa demikian? Karena itu sudah akhir daripada persahabatan kita. Summa yarji'u kulluhu, kemudian berpulanglah mereka, kembalilah mereka semuanya. Wa yatrukuhu, dan memisahi mereka itu kepada fariqan wahidan, ya, satu persatu. Maka wala yadkhulu ma'ahu, tak ada satu pun yang mau masuk bersama engkau di dalam kubur. Wala yadkhulu ma'ahu, dan tidak ada yang mau masuk dalam kubur satu pun. Oke? Nah, itu bersahabat kita. Fi qabrihi, pada kuburnya itu makhluk. Minhum, daripada mereka ahadun, satu pun.
qultu dan aku bertanya, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisuhu bihi ya wa yu'annisuhu ya fihi bima wajadtu khairal a'mal as-salih. Maka aku berpikir dan aku berkata, kata siapa? Imam Hakim. Aku berpikir, apa yang aku pikir? Afdalu mahbubil mar'i, sepaling indah, sepaling afdal, sepaling baik mahbubil mar'i, kecintaan seseorang, ma yadkhulu, kecintaannya kepada sesuatu apapun jenisnya, sesuatu mau dia yang lain, harta kah, semuanya. Kecintaan yang paling baik adalah kecintaan kepada sesuatu yadkhulu, yang masuk sesuatu tadi fi qabrihi, dalam kuburnya. Apa itu? Amal jariyah. Apa itu? Sholat. Apa itu? Puasa. Apa itu? Berkata baik dengan orang. Apa itu? Maka semua amal kebaikan itu masuk ke dalam kubur bersama ente. Oke? Kapan-kapan Mbak Pren, nanti ini saya dengar tadi informasinya ada yang meninggal di baru diantar, ya. Kapan-kapan nanti kalau ada waktu ketemu kita tak bagi pengetahuannya terkait dengan penanganan jenazah, apalagi kalau yang dalam seperti itu kan tidak ditemukan dalam waktu yang dekat. Artinya bisa jadi jenazah itu rebah atau jatuh dalam kamar mandi atau apa yang kondisi terpuruk, terus kondisinya biasanya badannya tidak seperti lazim biasanya. Ini tak bagi pengalamannya, tak bagi ilmunya, tak ijazahkan beberapa amalan-amalan ayat-ayat ruqyahnya untuk mengatasi atau menangani jenazah yang seperti itu. Berarti Mbah Baik sempat-sempatno nanti sebelum kita ini bubar 2000 berapa nanti wallah alam, sampai sempat-sempatkan kita berbagi. Ini penanganannya itu khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dan seterusnya sampai jenazah itu kembali normal. Bismillah. Diberkati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, nanti kapan-kapan kita berbagi. Jadi insyaallah enggak di sini. Khas wal khas. Khusus dan khusus. Itu pembelajarannya memang penanganan terkait dengan hal seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Itu di kedokteran gak enak. Di kedokteran tidak ada. Kedokteran beda dengan penanganannya dengan apa namanya, ayat-ayat Al-Quran yang memang dikhususkan untuk penanganan itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi. Kemudian mereka itu masuk, sesuatu tadi masuk ke dalam kubur, wa yu'annisuhu, dan itu menghibur daripada kita yang di dalam kubur tadi, fihi dalam kubur, fama wajadtuhu ghairal a'mal, dan tidak pernah aku menemukan satu buah pun daripadanya selain amal as-solihati, yang baik, amal soleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasi sadaqatan jariyatin wa ilmun yunfa'u bi wa du'a'un wa ladun salih. Ya, amal jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau dipakai, dan doanya anak-anak yang soleh dan soleh. Nah itu yang terus akan mengalir
amal-amal soleh. Maka tatkala kita hidup, gunakanlah harta kita, biqadri akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Oke? Enek duwe segangke ora usah hitung-hitungan kalau Gusti Allah. Bismillah, Allah akan menggantinya lebih besar. Gak mungkin ngapusi Allah. Gak mungkin ngapusi. Gak mungkin bohongin. Ya, maksudnya jam 9 juga maksud saya. Wah, satu makbar rasanya kan. Allah. Kemudian selanjutnya lagi, bahwasanya ia akan menghibur daripada kita di dalam kubur. Bahwa wajadtu ghairu a'malis shalihat, tidak aku temukan selain daripada amal saleh. Fa akhadtuhu, dan aku mendapati daripada apa yang didapati daripada amal-amal tadi, mahbuban, mencintai li untuk. Jadi amal baik tadi mencintai orang yang memperbuatnya. Itu konco sek tenanan, itu teman sejati. Oke? Itu teman sejatinya kita dalam kubur. Litakuna sirajan li fi qabri, li supaya takuna menjadi dia sirajan, yaitu apa? Penerang li bagiku fi qabri, penerang fi qabri, di dalam kubur. Wa tu'anni suni, dan itu akan menghiburku fihi, di dalam kubur. Wa tatrukuni faridan, dan tidak dia meninggalkan aku dalam sedikit pun. Jadi awakmu 100 tahun, 200 tahun terkubur, itu kancang itu hanya amal baik. Oke? Amal baik itu teman sejati. Dan awakmu saiki duwe kesempatan untuk beramal baik, maka gunakanlah amal baik itu semaksimal mungkin. Biqadri, dengan kadar apa tadi, akan menyelamatkan kamu daripada bakaran api neraka. Lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi, untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian selanjutnya terus nopo bentar lagi, dikit lagi ya. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua, kata Imam Hatim, anni ra'aitul al-khalqa, aku melihat makhluk yang qataduna ahwa'ahum, yaitu mereka itu mengikuti makhluk tadi, ahwa'ahum, hawa itu perasaan mereka, wa yubadiruna, dan bersegera mereka ila muradatil anfusihim, untuk maksud dan tujuan daripada diri mereka. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, maka aku merenungkan daripada firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma adapun man, orang khafa, yang khawatir, yang takut, maqama rabbih, kepada apa? Kepada tempat kemuliaan rabbih, Tuhannya, wa naha, dia itu menahan an-nafsa, dirinya, anil hawa, daripada perasaan hawa nafsunya. Dua bujus tunggal arep neh, dua rumah cilik arep sing gede, mau sudah punya mobil satu, mau punya dua, orang enek teknik tenang ya. Wa man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan dari perasaannya tentang dirinya, hawa nafsunya. Fa innal jannata, karena dia yakin, fa inna, maka sesungguhnya al jannata, surga itu, hiyal ma'wa, adalah tempat yang tempat tinggal yang kekal. Tinggalnya nanti An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Nanti
Nanti boleh dicek sendiri ya. Kemudian lagi wa tayaqqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan aku beryakinlah aku annal Qur'ana sesungguhnya bahwasanya Al-Qur'an haqqun hak, betul, shadiqun yang benar-benar, fatabadaru maka bersegeralah aku ila khilafin nafsi untuk menyalahi daripada diriku apa yang disalahinya, wata samartu dan aku bangkit limujahadatiha untuk melawan daripada berjihad untuk apa? Untuk melawan daripada hawa nafsu, wa man'iha dan menegah daripada hawa nafsu, an hawaha daripada perasaannya, daripada perasaan hawa nafsunya, hatta sampai irtadat bi ta'atillah ta'ala, sampai kepada setuju. Irtadat itu ridho, irtadat itu setuju dia, sampai daripada setuju hawa nafsu itu tadi, bi ta'atillah, taat kepada Allah, taat kepada Allah. Maka kemarin kita belajar dalam tidak ada belajar kitab ta'lim ya. Belajar dalam kitab ta'lim itu la ta'ata, tidak ada taat kecuali dengan Allah. Tidak ada boleh taat kita kecuali dengan Allah dalam kitab ta'lim. Apalagi tidak boleh kita taat kepada sultan, kepada pemimpin, kalau untuk bermaksiat kepada Allah, salah satunya itu. Jenengan punya atasan, kita tidak boleh taat kepada atasan kita kalau atasan kita mengarahkan kita berbuat untuk maksiat. Itu dalam kitab ta'lim. Oke? Kemudian juga begitu juga kita dengan Allah, tidak ada taat kita kecuali dengan Allah kalau mereka mengajak kepada maksiat. Maka kategorinya tidak taat kalau itu bertolak belakang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Pak, keturun ya, benar? Dikit. Kemudian selanjutnya Al-Quran itu shadiqun fabadartu ila khilafin nafsi wa samartu limujahadatiha wa man'iha, menegah daripadanya hawa nafsu an hawaha hatta irdada bi aqlillah ta'ala, sampai kepada ridha kepada Allah, sampai kepada setuju hawa nafsu kita ini kepada taat kepada Allah. Wa in qadar dan menurut caranya muncul sampai nurut. Apa sih nurut? Hawa nafsu kita. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih-lebih kita berada di bulan Sabar, ya, yang kurang lebih nanti bulan Saban ini adalah nanti bulan kita nanti memelihara daripada amal ibadah kita, dan nanti akhirnya bulan Ramadan kita juga akan mendapatkan dan memetik daripada apa yang kita tanam. Amin ya rabbal alamin. Maka salah satu di antara kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 70 bahkan 700 kali dan seterusnya tanpa tandingan. Niatnya hanya lillahi ta'ala. Kesempatan yang kita miliki, kesempatan baik itu keluasan dalam segi harta, dalam keluasan dalam kesempatan kita memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, itu jangan hanya sekedar kita lewatkan sehingga nanti itu akan terlewat masanya, kita sudah uzur, kita tidak mampu lagi untuk memberikan yang terbaik untuk agama kita. Ayunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah bisa bermanfaat bagi yang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon ridho, mohon maaf kalau benar, bertanya dari Allah Subhanahu
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma atina min ghairi darar wa aghnina min ghairi badar. Allahumma atina min ghairi ibtilai wa inna min ghairi ibtila. Allahumma arzuqna min al-uquli wal aqad wa min al-adhani asbaha wa min a'mali azkaha wa min akhlaqi atiyaha wa min al-arzaqi arzaha wa min afiyati a'malaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin